Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanilan Aganis, semester 3 Prodi Ilmu Tanah Universitas Hairun Ternate. Saya di sini akan mempresentasikan materi pengenalan struktur tubuh serangga insekta dan pengenalan ordo kelas insekta dengan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman dan dosen penanggung jawab Betty Kadir Lahati, Sarjana Pertanian Magister Sains. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu struktur tubuh serangga insekta. Pengertian serangga insekta. Insekta disebut juga serangga atau hexapoda. Hexapoda berasal dari kata hexa yang artinya 6 dan kata pades yang berarti kaki. Insekta mempunyai ciri khas yaitu berkaki 6 dan 3 pasang. Diperkirakan oleh para ahli geologi, insekta mempunyai jumlah lebih dari 70 jenis insekta berhabitat hampir di seluruh bagian biosfer terkecuali di laut. Tubuh serangga terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kepala atau biasa disebut dengan kaput, 2. Dada atau biasa disebut dengan toraks, dan 3. Perut atau biasa disebut dengan abdomen. 1. Kepala atau biasa disebut dengan kaput. Pada kepala insekta terdapat sepasang antena, sepasang mata majemuk atau mata facet, kadang-kadang ditemukan juga mata tunggal atau kolus, dan mulut. 2. Dada atau toraks. Dada terdiri dari 3 segmen ruas yang terlihat jelas, yaitu dari depan prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Dan pada setiap segmen terdapat sepasang kaki, sayapnya terdapat mesotoraks dan metatoraks. Pada insekta yang bersayap sepasang, sayap belakang yang mereduksi, mengecil, dan disebut halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Susunan kaki pada insekta terdiri dari ruas-ruas, yaitu 1. Panggul coxa, 2. Gelang paha atau trochanter, 3. Paha atau femur, 4. Ruas betis atau tibia, dan 5. Ruas kaki atau tarsus. 3. Perut atau abdomen. Pada perut insekta ada 11 segmen. Pada stadium embrio segmen ditemukan lengkap, tetapi pada bentuk dewasa segmen di bagian posterior menjadi alat reproduksi. Abdomen dalam bentuk dewasa tidak berkaki, tetapi pada stadium larva mempunyai kaki. Pada abdomen terdapat spirakel, yaitu lubang pernapasan yang menuju tabung trachea. Anatomi internal terdiri beberapa sistem organ kompleks, yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem pengeluaran zat, dan sistem saraf. Baik, kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu pengenalan ordo kelas insekta. Yang pertama, kita bahas tentang ordo Orthoptera atau ortos adalah lurus, pteron adalah sayap yang biasa disebut dengan serangga bersayap lurus. Ciri-ciri sayap bersayap lurus adalah yang pertama, sayap dengan agak keras dan lurus disebut tegmen atau sayap belakang seperti selaput atau membran. Yang kedua, alat mulut menggigit mempunyai dengan posisi hypognathus. Yang ketiga, tipe metamorfosis paurometabolo atau telur menjadi nimfa, nimfa menjadi imago. Terus fitofag atau pemakan tumbuhan. Serangga pemakan tumbuhan terbagi menjadi belalang, jangkrik, orong-orong. Contoh belalang pemakan daun. Ordo yang kedua yaitu ordo Isoptera, atau iso biasa disebut dengan sama. Ptera sayap adalah serangga bersayap sama. Ciri-ciri serangga bersayap sama: 1. Serangga dewasa yang bersayap atau kasta reproduktif memiliki 2 pasang sayap dengan bentuk dan ukuran yang sama. 2. Antena bertipe moniliform atau seperti manik-manik. 3. Alat mulut menggigit mengunyah, metamorfosis paurometabola. Contoh famili Termitidae: Macrothermes gilfus,
rayap tanah yang sangat umum dijumpai di Indonesia sering merusak stek tebu. Contoh gejala akibat rayap. Kita akan masuk pada siklus hidup rayap. Telur menjadi nimfa atau kasta reproduktif suplementer, kasta pekerja, kasta prajurit. Menjadi nimfa reproduktif, menjadi kasta reproduktif primer atau melepas sayap, dan menjadi raja dan ratu. Oke, kita masuk kepada ordo yang ketiga, yaitu Thaissonoptera atau Thaissonos, biasa disebut rumbai, atau serangga mempunyai sayap berumbai-rumbai. Ciri-ciri: 1. Ukuran tubuh kecil, beberapa milimeter, pipih atau flat, dan umumnya berwarna hitam, sayap mempunyai rumbai. 2. Alat mulut meraut menghisap, biasanya teripis hidupnya di celah sempit seperti dalam lipatan-lipatan kuncup atau mahkota bunga. 3. Gejala kerusakan langsung, daun bercekik perakatan kemudian menjadi coklat dan akhirnya gugur. Tidak langsung dapat menjadi vektor virus pada tanaman Begonia, krisan, gejala daun mengeriting. 4. Metamorfosis, peralihan antara Porometabola dan Holometabola. 2. Instar pertama mirip serangga dewasa namun tidak bersayap. 2-3 instar berikutnya memiliki bakal sayap pendek, tidak aktif, disebut prapupa, atau instar pradewasa terakhir disebut pupa. Contoh Subardo terebrantia dan Subardo tubulifera. Kita masuk pada ordo yang keempat, yaitu Hemiptera atau hemi, sama dengan setengah, serangga bersayap depan dengan 2 bentuk berbeda. Ciri-cirinya: 1. Sayap depan setengah lunak, setengah keras atau sayap hemilitron. 2. Alat mulut menusuk, menghisap atau haus telata. 3. Metamorfosis atau Porometabola. 5. Ordo yang kelima yaitu Homoptera atau Homo disebut sama, adalah serangga bersayap sama. Ciri-cirinya: alat mulut menusuk menghisap. 2. Sayap depan menebal seperti selaput, sayap belakang seperti selaput. Pada waktu istirahat letak sayap dalam posisi seperti atap rumah di atas tubuhnya. Antena pendek seperti benang atau rambut kaku, namun pada beberapa famili antena relatif panjang. Selanjutnya metamorfosis Porometabola. Terus banyak spesies yang selain menjadi hama menjadi vektor virus. Dan yang terakhir adalah banyak spesies menghasilkan embun madu atau limbah pencernaan. Homoptera terbagi menjadi 2. Golongan yang pertama yaitu golongan Auchenorincha atau biasa disebut dengan wering. Dan golongan yang kedua yaitu golongan Sternorincha atau biasa disebut dengan kutu tanaman. Berikut merupakan contoh serangga-serangga Homoptera. Ordo yang keenam yaitu Ordo Lepidoptera atau Lepidos atau sisik. Ciri-cirinya: 1. Sayap depan seluruh tubuhnya bersisik-sisik, inilah yang memberi warna pada sayap. 2. Serangga dewasa, tidak menjadi hama, yang menjadi hama adalah larvanya. 3. Larva berbentuk ulat atau tipe Eruciform, mempunyai tungkai palsu atau false leg sebanyak 5 pasang di abdomen. 4. Tungkai sejati terdapat pada toraks. Dan 5. Metamorfosis Holometabola. Ordo yang ketujuh yaitu Ordo Coleoptera atau Coleus, sama dengan seludang. Ciri-cirinya: 1. Sayap depan berbentuk seperti seludang, keras, tebal, disebut elytron. 2. Alat mulut menggigit, mengunyah, memiliki oleh larva dan imago. Larva dan imago keduanya menjadi hama atau predator.
3. Metamorfosis holometabola. Ordo yang ke-8 yaitu ordo Diptera atau di sama dengan 2 adalah serangga bersayap 2. Ciri-cirinya 1. Sayap 1 pasang, sayap belakang berubah menjadi halter. 2. Metamorfosis holometabola. 3. Larvanya ada yang menjadi hama predator parasit. 4. Imago menghisap cairan pada tanaman yang membusuk. Kita masuk kepada ordo yang ke-9 yaitu ordo Demaptera atau derma sama dengan kulit dan petra sama dengan sayap. Ciri-cirinya 1. Alat mulut menggigit mengunyah. 2. Metamorfosis sporometabola. 3. Tubuhnya memiliki sepasang forceps. 4. Menjadi predator pada ulat bunga kelapa. Ada yang sama saprofag atau sitofag. Berikut inilah contoh serangganya. Kita masuk kepada ordo yang ke-10 yaitu ordo Hymenoptera atau hymen, disebut selaput, adalah serangga bersayap selaput. Ciri-cirinya yang pertama 1. Size seperti selaput tipis. 2. Metamorfosis holometabola. 3. Bersifat sebagai hama atau sebagian kecil parasit dan predator serta penyerbu. Berikut adalah lebah sebagai hama, lebah sebagai parasitoid. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.